Baik kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 September sampai dengan 24 September 2021. Jadi saya akan bahas langsung 6 saham ya untuk minggu ini. Saya mulai langsung dengan ASI. Jadi ASI ini dia dalam 1-2 minggu ke depan ya, dia akan berusaha untuk breakout ke atas sini ya. High-nya minggu lalu di 5.550. Jadi ini sebetulnya yang saya gambar-gambarkan ini ya, 13%, plus 27,3%, plus 47,65%. Ini sebenarnya sudah saya bahas di analisa saham untuk investasi ya. Jadi kalau Anda ke halaman utama channel YouTube Saham Profit ya, youtube.com/saham profit. Di sana untuk playlist yang keempat ya, ada analisa saham investasi untuk 2022 ya. Jadi yang ingin buy and hold ASI salah satunya ya. Ini target pertama 5.550 sudah tercapai. Jadi dalam minggu depan ya, kalau dia berhasil naik ke atas 5.550, silakan tambah lagi ya, buy up. Support terdekatnya masih sama ya, 5.000 ya. Memang agak jauh supportnya ya, karena dia range-nya juga jauh. Kalau dia naik ke atas 5.550, boleh tambah lagi. Target berikutnya untuk jangka menengahnya ya, 6.250. Kalau di atasnya lagi sekitar 7.250. Tapi di sini ada checkpointnya ya. Checkpointnya dia di high sekitar di sini ya, 6925 ya. Jadi paling tidak kalau 7250 gagal ya, dia kemungkinan ya 6925 ya, seperti itu ya. Itu checkpoint untuk swing high di sini. Untuk ICI memang sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Ini jalur uptrendnya ya. Kalau di daily-nya kalau kita perhatikan ini adalah area buy weakness ya, sudah saya sebutkan ya, 5.300 ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, ini harusnya sudah buy. Naik ke atas 5425 kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 5475 tambah lagi silakan ya. Kemudian kalau dia breakout ke atas 5.550 boleh tambah lagi ya, naik ke atas 5.600 tambah lagi dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan target terdekatnya ya, resistennya yang kemungkinan besar masih bisa tercapai adalah 5675 dan 5800 ya, itu secara daily-nya ya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya ya, jadi pasang di 5300 dan 5225 seperti itu ya. Itu kalau trading. Kalau untuk jangka menengahnya sampai tahun depan sih saya rasa ASI masih cukup bagus ya, sesuai dengan penjelasan saya di playlist analisa saham investasi untuk 2022. Jadi kurang lebih cukup ya untuk ASI. Berikutnya untuk BJBR. Jadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya, dia memang sudah sideways lama banget ya di sini ya. Kalau dari weekly-nya di sini support terdekatnya dia di area 1210 ya, kurang lebih ya, 1205 ya sini ya. Dan resistennya sebenarnya resisten sebelumnya dia di area ini ya, 1310. Jadi minggu lalu dia breakout dari resistance 1310 ya, dan sekarang ini berubah fungsi menjadi supportnya. Jadi support saat ini 1310. Ini kemungkinannya dalam beberapa ke depan, beberapa minggu depan ya. Nanti kalau dia laporan keuangan kuartal 3 kalau sudah keluar, kalau misalnya laporannya bagus ya, ini kemungkinan bisa rally sampai dengan targetnya ya sampai sekitar 1640 dan di atasnya di 1805 ya. Itu untuk BJBR. Jadi saat ini memang dia sudah breakout dari resistance sebelumnya 1310 ya. Ini lumayan bagus. Resisten berikutnya di tengah-tengahnya ini sekarang kurang lebih di area sekitar 1410 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1410, kalau mau tambah lagi silakan ya. Itu untuk BJBR ya. Kemungkinannya sampai awal tahun depan dia masih cukup bagus ya, bisa naik sampai 1640 ya. Itu untuk BJBR. Kalau untuk daily-nya ini kita perhatikan untuk daily-nya ya, dia memang sebelumnya sideways. Ini yang garis yang sebelumnya saya gambarkan Fibonacci extension, ini saya hapus saja. Jadi saya akan rubah, saya gambarkan Fibonacci retracement-nya ya. Jadi insert Fibonacci retracement dari sini ya, swing low yang di sini dan swing high yang di sini. Saya gambarkan. Jadi untuk BJBR ya, di sini saya gambarkan sebentar ya. Di 855 sampai swing high-nya di sini di 1855 ya. Jadi dia sudah breakout ke atas 1355 ya. Ini Fibonacci retracement 50%-nya. Sebelumnya dia memang testing sekitar area supportnya 61,8% ya, sekitar 1200 sampai dengan 1237 ya ini angkanya ya. Jadi dia minggu lalu sebenarnya sudah breakout, tapi sayangnya ditutup di bawahnya ya. Tapi menurut saya ini masih cenderung bagus lah ya,
Jadi setelah breakout dia konsolidasi. Kalau misalnya sudah punya, pasang aja trailing stopnya di ini ya, di level 1310 ya, atau stop lossnya ya. Tadi selama berada di atas 1310 dia masih peluang untuk mencapai target berikutnya di area sekitar ini ya, 1405. Jadi kalau naik lagi ke atas 1405 silakan tambah lagi untuk BCBR. Naik ke atas 14, ini kan angka Fibonacci retracement 38,2% di 1473 ya. Jadi saya gambarkan sekitar 1480 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1480 silakan tambah lagi. Target berikutnya di sekitar area 1600-an ya, masih memungkinkan ya. Itu target Fibonacci retracement 23,6%-nya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, silakan tambah lagi sekitar 1535 ya. Jadi ini uptrendnya sudah mulai bagus. Belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau cuma beli 1 lot 2 lot padahal mampu beli lebih ya rugi ya. Kalau dia naik tinggi kemungkinannya masih cukup bagus lah ya. Jadi dia memang naiknya masih pelan, semoga aja lancar sampai dengan awal tahun depan ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kalau kita membahas tadi kan pembangunan daerah Jawa Barat, ini untuk Jawa Timur ya. Jadi untuk Jawa Timur untuk BCTM kalau kita lihat di sini kita gambarkan supportnya di sini ya di 680. Bentar, saya pindahkan dulu ya. Jadi ini dia untuk weekly-nya di sini untuk BCTM supportnya di 680, resisten terdekatnya adalah sekitar 750. Jadi sekarang itu dia sideways di antara 680 sampai dengan 750. Sebenarnya sideways-nya masih cukup bagus ya. Karena biasanya sentimen dividen ya awal tahun depan ya dia bisa rally kalau nggak ada hambatan ya. Jadi naik ke atas 750, kalau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 820, berikutnya lagi di 910. Jadi BCTM ini termasuk bank yang cukup murah ya, seperti itu ya. Jadi kalau masih hold sih santai aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 750 tambah lagi, naik ke atas 820 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu secara weekly-nya. Kalau secara daily-nya ini kalau kita perhatikan masih sideways ya, 680 sampai dengan area ini ya, high-nya di 750. Kalau mau buy sekarang saya sarankan boleh sih ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 730, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 750 tambah lagi, naik ke atas 775 tambah lagi ya, itu untuk BCTM. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 820 ya, silakan tambah lagi, nggak masalah ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja lancar sampai dengan ini ya, bisa sekitar area 900-an lah ya untuk BCTM ya, lumayan ya. Memang kalau pegang BCTM ini harus cukup sabar ya, yang penting kita juga fokus dan disiplin selalu ya, seperti itu ya. Kalau sabar tapi kita nggak disiplin ya percuma ya, kita tungguin terus. Kalau dia turun dalam ya kita jual dulu ya, jangan sabar dalam arti nungguin terus sampai dia rebound ya, enggak ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk BCTM. Kemudian mungkin saya bahas satu lagi ya untuk PEX ya. Tadi kita kan bicara mengenai BCTM, BCBR ya. Nah, PEX-nya kok nggak dibahas ya. Saya bahas sekalian untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Banten ya. Untuk weekly-nya kalau kita lihat ini ya, memang dia candle-nya jelek ya di sini ya. Lower high, lower low, dan lower close ya untuk PEX ya. Kalau kita tarik resistennya dia sebenarnya ada dua ya. 113 dan di sini resistance swing high-nya di sebelumnya 122 ya. Kalau kita bicara mengenai supportnya ya, ini kita lihat yang support bawahnya sekitar 92 ya. Jadi dia masih di range 92 sampai 113. Kecenderungan masih testing 92 ya. Jadi yang sudah punya, menurut saya sih pasang aja trailing stop dan stop loss-nya. Supportnya 92 ya. Kemudian tapi di sini yang menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 113, kalau mau buyback atau tambah lagi silakan ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 122, mau tambah lagi silakan. Memang di sini uptrendnya masih cukup bagus ya di sini ya. Dia masih berjuang ya di sini ya. Istilahnya konsolidasi ya. Ini sideways-nya ya. Jadi tunggu aja di area 92 ya, nggak masalah sih kalau mau buy and weakness seperti itu ya. Ini kalau weekly-nya. Support berikutnya di 83 ya. Jadi kalau turun di bawah 92 hati-hati, dia bisa turun sampai dengan 83. Kemudian untuk daily chart-nya di sini ya. Kalau kita perhatikan untuk PEX ya, dia turun ya seperti ini ya. Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang stop loss 104 ya. Saya sudah sebutkan. Di sini area buy and weakness saya sudah sebutkan sebelumnya ya, 102. 102 ini adalah area penting ya, karena sebelumnya dia kan ini adalah resistennya ya. Berusaha untuk breakout ke atas 102 gagal terus ya. Turun nih gagal 2.
kemudian akhirnya dia breakout ya. Jadi 102 ini juga penting, kalau dia diturun di bawahnya 102 harusnya sih jual dulu ya, seperti itu ya. Kalaupun mau buy on weakness ya, itu tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 102 ya. Ya minimal tunggu kalau dia rebound ke atas 104 lah supaya lebih amannya sedikit ya. Ini memang area buy on weakness-nya, atau tunggu sekalian buy on weakness di area sekitar 92 ya. Artinya kalau dia turun di bawah 92, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 92 ya, barusan kita beli ya, seperti ini ya. Dia mulai rebound atau mantul ya, volumenya juga mulai tinggi ya, seperti itu ya. Memang seringkali kalau mantul atau rebound ya, ternyata seperti ini ya, sepertinya close-nya high-nya di atasnya, tapi close-nya kan dia masih 92 ya, belum berhasil di atasnya. Ini juga belum berhasil. Jadi tunggu aja close-nya, kalau sudah berhasil naik ke atas 92 baru sampai ya, seperti itu ya. Nanti naik lagi ke atas 97 tambah lagi, naik lagi ke atas 102 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk buy on weakness. Jadi situasi sekarang paling cepat buy on weakness ya tunggu kalau dia naik ke atas 104 ya. Belinya bertahap, naik ke atas 110 tambah lagi, naik ke atas 113 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi memang di sini resistennya sekitar area 124 ya. Saya kasih ini kan ada formasi seperti mangkok ya. Kalau saya ukur ketinggiannya ini, target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 124, dia bisa breakout sampai dengan 200 ya. Ini target price-nya yang di atasnya. Memang target price-nya tinggi ya, gitu ya. Memang sebelumnya BEX ini adalah bank bermasalah ya, tapi beberapa bulan yang lalu OJK sudah menyatakan bank ini sudah dinyatakan sebagai bank sehat ya. Yang mudah-mudahan aja benar ya. Memang benar-benar sehat dan dia berjuang untuk naik lagi secara fundamental maupun secara teknikal ya. Memang dia sebelumnya reputasinya jelek banget ya, mengadakan right issue terus, harganya sampai valuasinya mahal banget ya. Terus kemudian kredit macetnya juga banyak ya. Yang mudah-mudahan aja dia berkembang ke depannya. Jadi kalau beli sih jangan terlalu banyak ya, ini BEX ya. Kalau dibandingkan dengan bank pembangunan daerah yang lainnya, yang BJBR, BJTM lebih menarik ya fundamentalnya kalau menurut saya ya. Lebih teruji juga ya. Mudah-mudahan aja sukses ya untuk BEX. Oke, kemudian berikutnya BKSL ya. Jadi BKSL ini dia minggu lalu naik tinggi ya. Minggu sebelumnya saya sudah bahas juga ya, analisa saham properti ya. Dia breakout ke atas 64, berikutnya resistennya 69, dia berhasil breakout ke atas. Ternyata minggu lalu dia walaupun naik high sampai 75, dia penutupannya di bawah 69 ya. Jadi yang sudah kena trailing stop atau stop loss ya, kalau mau buyback tunggu kalau dia naik lagi ke atas 69 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 69 boleh buy, target berikutnya di 78 dan 89 ya. Jadi ini adalah support resistennya untuk grafik mingguannya untuk BKSL. Jadi kalau kita lihat di daily-nya di sini ya, ini kalau kita perhatikan dia sebelumnya saya tarik garis sini ya, Fibonacci sebentar saya lihatkan ya. Ini Fibonacci retracement ya, dari sini sampai dengan swing high-nya di area sekitar ini ya, 90 ya di sini ya. Sebentar 89 ya gambarnya ya. Jadi kurang lebih areanya untuk Fibonacci retracement 61,8% di area 65 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 65 sebenarnya sih koreksinya masih cukup wajar. Kalau mau buy on weakness sekarang boleh aja, misalkan pasang stop loss-nya di 65 ya, atau tunggu sekalian di bawah ya buy on weakness ya, sekitar area 59 sampai 60 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 60, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 60 ya. Naik ke atas 62 tambah lagi, naik ke atas 65 tambah lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Itu untuk BKSL. Memang uptrendnya masih cukup bagus untuk BKSL ya, fluktuasinya cukup tinggi. Ini koreksinya masih dalam batas wajar lah, selama dia di atas 65 ya. Kalau mau buy on weakness silahkan, tapi jangan terlalu banyak, nanti naik lagi ke atas 70 tambah lagi, breakout ke atas 74 atau 75 ya, silahkan tambah lagi. Target berikutnya di sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya, 79 sampai dengan 81. Itu untuk BKSL ya. Mudah-mudahan kalau dia breakout lagi ke atas 81, target berikutnya di 88 dan 93, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk BKSL. Berikutnya untuk bull. Jadi bull ini seperti kita ketahui bersama ya, dia ada proses penerbitan global bond ya, sebesar 400 juta ya US dollar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada kemungkinan minggu lalu kan dia naiknya lumayan tinggi ya. Masih ada kemungkinan naik nggak Mas Nar? Menurut saya ya, biasanya sih kalau ada emiten yang penerbitan obligasi, harga sahamnya mulai diangkat naik tinggi ya, seperti itu ya. Ya kalau kita bilang apakah masih bisa naik lagi, ini kalau kita berkaca dari sebelumnya ya, ini satu minggu dia naik tinggi, berikutnya masih bisa naik tinggi lagi, berikutnya lagi
masih bisa naik tinggi lagi ya, higher high, walaupun dia close-nya di bawahnya ya, tapi dia higher high. Paling tidak kalau pasang trailing stop ya jual di atas ya, seperti itu ya. Ya ini sebenarnya sih masih cukup bagus uptrendnya. Kalau dia breakout ke atas 292, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya 322 itu resistennya. Kalau naik ke atas 322, resisten berikutnya di mana ya? Kurang lebih areanya ini ya, 356. Kemudian kalau naik lagi ya kurang lebih sekitar 410 ya. Yang berikutnya lagi ya, yang di atas di sekitar ini ya, di atas sekitar 494, tapi tengah-tengahnya ya mungkin inilah high-nya yang di 22 Januari ya, minggu 22 Januari sama dengan minggu 8 Januari ya, sama di 440 ya, 440 dan 442 ya. Saya ambil yang 442 lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini support resistennya untuk secara mingguan ya. Resisten terdekatnya 292. Dia memang sebelumnya gagal breakout ke atas 292 ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal, oh bukan berarti kita minggu ini berarti juga gagal, belum tentu ya. Jadi kita pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Itu untuk bull ya. Kemudian untuk daily-nya, kalau kita lihat di sini ya, sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 280 dan 270. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness ya mungkin tunggunya di sekitar area 260-an sampai 254 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 260, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 260 buy. Naik ke atas 270 tambah lagi dan seterusnya. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, silahkan pasang stop lossnya di 270 dan 260 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 292 ini ya, dari swing high sebelumnya tambah lagi. Kalau breakout ke atas 306 ya, dia tambah lagi, kemungkinan target berikutnya di 322 sampai dengan 328. Tutup bull ya. Ya menariknya hanya karena penerbitan obligasi aja, tapi di sini belinya jangan terlalu banyak ya. Sebelumnya dia lumayan ramai volume transaksinya, terus kemudian ini sejak mulai naik kok dia malah sepi, turun ke bawah seperti itu ya. Sebelumnya dia turun atau naik, dia volumenya ramai terus di sini ya. Jadi kita sih nggak akan pernah tahu pasti ini bakalan breakout atau enggak ya. Tapi kalau lihat dari peluangnya weekly-nya ini, candle-nya sudah mulai cukup bagus lah ya, apalagi kalau dia breakout ke atas 292 lumayan bagus ya. Jangan ragu-ragu untuk buy up atau tambah lagi ya, seperti itu ya. Ya itu untuk bull, sentimennya hanya karena dia penerbitan obligasi global aja ya, seperti itu ya. Surat utangnya 400 juta dolar. Belum tentu, saya nggak tahu pasti ya apakah bisa laku semuanya atau enggaknya, kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Nanti dicek sendiri untuk mengenai fundamentalnya bull ya. Saya hanya fokus di pergerakan harganya saja, kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup ya untuk 6 saham untuk minggu ini. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Jadi bukan hanya satu video ini aja, nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, bantu komen ya. Dan seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, damai dan bahagia selalu ya, atau sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.